soal sampah nih. Data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Dari total tersebut ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan. Tempat penampungan sampah ilegal di bantaran Sungai Cikeas, Bogor, Jawa Barat kian memprihatinkan. Tumpukan sampah menggulung hingga meluber ke aliran sungai yang menjadi batas wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMP Negeri Dobayan akan mengedukasikan tentang sampah di lingkungan sekolah kita. Yuk ikuti bareng-bareng yuk. Kamu nggak beli jajan? Aku ada jajan loh. Oh, apa emang iya? Kamu mau nggak? Ya cepet ke bawah. Langsung habis. Aku juga ada nih. Kamu mau nggak? Mau dong. Udah belum nih. Tapi nggak ada tempat sampah. Kita ambil aja deh. Ada sampah nih. Sampah siapa ya? Aku ambil ah. Tadi kan kita buang sampah di sana. Nanti kalau guru tahu gimana? Ya dan lah, guru juga nggak tahu kan kalau kita yang buang sampah. Iya sih. Ngomong-ngomong, ini sampah siapa ya? Aku buang sendiri aja deh. Tadi kan kita buang sampah di sana. Nanti kalau guru tahu gimana? Iya, Din, kan guru juga nggak tahu kan kalau kita yang buang sampah. Iya juga sih. Hei, kamu tadi yang buang sampah di sana ya? Bukan kita. Nggak usah bohong, tadi aku udah denger kalian ngomong sendiri. Kami mau buang sampah tapi nggak ada tempat sampah. Kalian tahu nggak sih kalau nggak ada tempat sampah bukan berarti kalian bisa buang sampah seenaknya dong. Kalian tahu nggak sih dampak negatif dari membuang sampah sembarangan? Apa tuh? Pertama, mencemari lingkungan. Kedua, menyebabkan banjir. Ketiga, membuat proses pembelajaran terasa tidak nyaman. Oh, jadi gitu ya. Aku baru tahu. Oke. Besok-besok kalian kalau buang sampah jangan sembarangan ya. Sekolah kita kan udah nyediain tempat sampah di berbagai kelas. Ayo sekarang kita buang sampah. Ayo. Di sini banyak sampah, kita buang ke tempat sampah ya. Ayo. Sampahnya udah penuh, kita buang ke tempat pembuangan akhir yuk. Ayo. Aku belum ini. membuang sampah nih dan lingkungan sekolah kita menjadi bersih. Kalian tahu nggak dampak positif dari membuang sampah? Apa tuh?
Pertama, menjadikan proses belajar mengajar menjadi lebih nyaman. Kedua, menjaga dari penyakit demam berdarah. Ketiga, menjadikan lingkungan lebih bersih. Halo guys, kembali lagi bersama saya dan kedua rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan kegunaan dan fungsi dari sampah organik dan sampah non-organik. Kegunaan sampah organik adalah bisa dibuat pupuk. Sampah. Kegunaan dari sampah organik bisa dibuat sebagai pupuk, dan kegunaan dari sampah non-organik bisa dibuat sebagai kerajinan tangan. Bye guys! Udah habis, buang ah. Komandan 1, Komandan 1. Siap, ada apa Komandan 2? Lapor. Saya melihat ada orang yang membuang sampah sembarangan Hah? Di mana? di sekitar gerbang sekolah. Siap, akan saya tindak lanjuti segera. Siap, laporan selesai. Aduh, maaf. Kamu kan yang tadi buang sampah sembarangan. Enggak kok. Jangan alasan deh. Hei, cara menasehati orang membuang sampah sembarangan itu bukan seperti itu, teman. Terus bagaimana? Seperti ini. Jadi, cara menasehati orang yang membuang sampah sembarangan bukan seperti tadi. Jangan menggunakan kekerasan. Jadi, caranya seperti ini ya, guys. Sampah non-organik adalah sampah yang tidak bisa terurai, dan sampah organik bisa terurai. Sekarang kalian menjadi tahu kan perbedaan dari sampah non-organik dan sampah organik. Sekian video edukasi sampah dari kami
Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys. Kamu tahu gak sih dampak dari buang sampah sembarangan terhadap lingkungan? Salah satunya dapat mendatangkan banjir dari level rendah sampai tinggi. Terus gimana cara menanggulanginya? Kamu bisa menerapkan 3R. Yang pertama, reduce. Reduce sendiri memiliki arti mengurangi sampah. Contohnya adalah membawa alat makan dan botol minum sendiri daripada menggunakan alat makan dan botol minum sekali pakai. Langkah atau tahap kedua adalah reuse yang berarti menggunakan kembali. Contohnya, kita bisa menggunakan kantong belanja kain daripada kantong belanja plastik sekali pakai. Tahap terakhir adalah recycle yang berarti mendaur ulang. Contohnya, kamu bisa memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Nah, jadi sekarang kamu tahu kan dampak dari membuang sampah sembarangan terhadap lingkungan dan cara menanggulanginya. Jadi, mulai sekarang, ayo kita stop buang sampah sembarangan karena lingkunganmu tanggung jawabmu. Aduh maaf ya. Kamu kan tadi yang buang sampah sembarangan. Enggak kok. Jangan banyak alasan. Komandan 1, komandan 1. Siap, ada apa komandan 2? Lapor, ada yang membuang sampah sembarangan. Siapa? Komandan 1, komandan 1. Komandan 1, komandan 1. Ganti. Komandan 1, komandan 1. Siap, ada apa komandan 2? Lapor, ada yang membuang sampah sembarangan. Hah, siapa? 1, 2, 3. Halo guys, kembali lagi bersama saya. Halo guys, kembali lagi bersama saya Pir. Hai guys, kembali lagi bersama saya dan kedua rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan kegunaan dan fungsi dari sampah organik dan sampah non organik. Apa sih Hai guys, kembali lagi bersama saya dan kedua rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan fungsi sampah organik dan sampah non organik. Besok-besok Besok-besok kalian jangan buang sampah sembarangan lagi ya. Di sekolah kita sudah menyediakan berbagai tempat sampah. Ngomong-ngomong, ini sampah siapa ya? Ini tadi ini siapa? Hey. Malah ngadep bahan jajal. Puasa apa? Bilang apa getar-getar? Udah tadi udah. Lah kok cepet banget kulem lah. Ya wis tak lamban aku. Telu. Lu. Kan tadi kita udah buang sampah nih. Dan lingkungan sekolah kita udah bersih. Kalian mau tahu gak dampak positif buang sampah? Mau dong. Pertama, proses belajar mengajar terasa lebih nyaman. Kedua, mengurangi penyakit diabetes.
أشهد أن لا